Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Khalil Gibran dari kelas IT 201. Saya akan mempresentasikan struktur data stack. Pengertian stack. Struktur data merupakan aspek yang cukup penting diketahui oleh setiap orang yang mulai bidang pemrograman komputer. Dengan memahami prinsip dan cara kerja sebuah struktur data, kita dapat mengimplementasikan ke dalam program dengan lebih baik dan sesuai fungsinya. Salah satu struktur data adalah stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia diartikan tumpukan adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Artinya elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang akan keluar. Oke, cara struktur data stack dalam menyimpan sebuah nilai dapat kita bayangkan seperti buku di samping, seperti gambar di samping. Apabila kita ingin mengambil buku di bawah, kita harus terlebih dahulu menyisihkan semua buku yang ada di atas, agar buku tersebut tidak jatuh. Dalam istilah pemrograman, upaya penambahan elemen pada struktur data stack disebut dengan push, sedangkan proses penghapusan elemen data dari stack disebut pop. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa meskipun elemen ketiga adalah yang paling terakhir ditambahkan, namun elemen tersebut justru yang pertama dihapus. Operasi inilah yang kemudian disebut dengan prinsip operasi LIFO atau last in first out. Kita dapat mengimplementasikan stack dengan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, atau C Crash. Perlu diketahui juga, dalam struktur data stack ada dua kondisi yang perlu dihindari, yaitu underflow dan overflow. Stack underflow yaitu keadaan di mana kita mencoba mengakses atau menghapus elemen data pada stack yang kosong. Dan stack overflow yaitu keadaan di mana ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen. Jenis-jenis stack. Berdasarkan kemampuan penyimpan data, struktur data stack dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu register stack dan memory stack. Register stack merupakan stack yang hanya mampu menampung data dalam jumlah yang kecil. Kedalaman maksimum pada register stack cenderung dibatasi karena ukuran unit memorinya sangat kecil dibandingkan dengan memory stack. Memory stack pada stack jenis ini, kedalaman dari stack cukup fleksibel dan mampu menangani dalam skala yang lebih besar dibandingkan jenis sebelumnya. Karakteristik stack. Stack digunakan pada banyak algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, tree traversal, rekursi, dan lain-lain. Stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list. Mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan muncul terakhir dan sebaliknya. Penyimpanan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen, maka akan terjadi stack overflow. Apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong namun tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack underflow. Operasi-operasi dasar pada stack. Seperti pada slide sebelumnya tadi, perintah-perintah dasar stack, yaitu ada push untuk menyisipkan elemen ke bagian atas stack, pop yaitu menghapus elemen dari atas stack, isEmpty yaitu untuk mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak, stack is full yaitu memeriksa apakah stack tersebut sudah penuh atau belum, dan pick yaitu mendapatkan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Fungsi dan kegunaan stack. Salah satu contoh penerapan struktur data stack adalah fitur tombol back pada Android, di mana sistem Android akan menyimpan semua activity yang telah kita buka dalam stack. Setiap kali kita melakukan activity baru, activity ditambahkan di atas stack. Saat kita menekan tombol kembali atau back, activity saat ini akan dihapus dari tumpukan, dan activity sebelumnya akan diakses. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar samping ini, yaitu saat kita
mengakses activity 1, lanjut ke activity 2. Activity 2 akan ditaruh di atas, lalu lanjut ke activity 3. Activity 3 akan ditumbuk juga paling atas. Lalu saat kita menekan tombol back, activity 3 ini akan dihapus ya, atau di pop. Lalu yang ditampilkan adalah activity 2. Oke, kelebihan stack. Kelebihan stack yaitu yang pertama, manajemen data yang efisien. Stack membantu pengelola data berdasarkan prinsip operasi LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list dan array. Manajemen fungsi yang efisien. Ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan. Kontrol atas memori stack memungkinkan kita untuk mengontrol bagaimana memori dialokasikan dan tidak dialokasikan. Manajemen memori cerdas. Stack secara otomatis membersihkan objek. Tidak mudah rusak. Stack tidak mudah rusak, oleh karena itu stack cenderung lebih aman dan dapat diandalkan. Tidak mengizinkan pengubahan ukuran variabel. Variabel pada stack tidak dapat diubah ukurannya. Selain kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan stack antara lain ukuran memori terbatas, kemungkinan stack overflow, karena terlalu banyak membuat objek di stack dapat meningkatkan risiko stack overflow. Akses acak tidak dimungkinkan. Dalam stack, akses data secara acak tidak bisa dilakukan. Data yang dapat diakses adalah data yang berada pada elemen atas. Dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Ketika penyimpanan variabel akan ditimpa, kadang-kadang akan menyebabkan perilaku fungsi atau program yang tidak terdefinisi. Penghentian yang tidak diinginkan. Jika stack berada di luar memori, maka akan dapat menyebabkan penghentian yang tidak normal. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai stack. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.